Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yudkhilul ladina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Inna Allaha yaf'alu ma yurid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin zibal la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqqa. Sesungguhnya Allah senantiasa akan memasukkan orang-orang beriman dan beramal soleh ke dalam jannah surga yang mengalir di dalam kehidupan surga itu sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat menurut kehendak. Rasulullah mengatakan setiap amal perbuatan itu punya tujuan. Jika tidak dimulai perbuatan itu dengan basmalah, fahuwa aqqa, maka dia akan terputus. Terputus di sini tidak nyambung jadinya antara awal perbuatan dengan akhir perbuatan. Bapak Ibu jamaah majelis subuh yang dirahmati Allah, kita berkumpul di subuh pagi hari ini karena mengikuti kehendak Allah. Tapi banyak juga di subuh ini yang melanggar takdir Allah. Maka bersyukurlah kita yang berhati, karena Rasulullah mengatakan orang yang paham betapa besarnya karunia yang diberikan Allah bagi orang yang melaksanakan subuh berjamaah itu,
dibanding dengan isi dunia, maka dia lebih baik yang berjamaah. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan wajib bagi kita berselawat ini. Tapi kalau membaca selawat hukumnya sunnah. Kenapa begitu Ustaz? Dalilnya cukup kuat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat saja berselawat kepada Nabi. Maka Allah perintahkan, ini amar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shollu alaihi, berselawatlah kamu kepada-Nya. Wasallimu taslima, dengan keselamatan yang sempurna. Jadi kalau kita lihat masyarakat global, anak bangsa Indonesia ini Pak, membaca selawatnya banyak, tapi berselawat kepada Nabinya luntur, sehingga kondisinya seperti ini sekarang. Ya, dari level nasional sampai ke bawah, itu sampai di Jakarta ada istilahnya selawat nasional. Ya. Bahkan dibentuk lagi silaturahim nasional. Ya Pak, kita tidak berbicara politik, tapi kita membaca apa yang dijelaskan Allah. Mudah-mudahan saja pada depan ini kita akan lebih baik. Tapi tadi Rasulullah berkata dengan statementnya untuk diikuti dan dipahami bahwa semua amal itu, perbuatan itu zibani, punya tujuan. Kalau tidak diawali dengan konsep dari Allah, Bismillah, fahuwa aqrab, maka dia akan terputus. Maka Bismillah itu bukan sekedar nama, tapi konsep, sistem. Ya, Bismillahi dengan konsep atau dengan ajaran Allah, atau dengan sistem yang diajarkan Allah. Aku memulai semua perbuatan. Nah ini. Ya. Maka kadang kita ada istilah-istilah dalam Al-Quran itu yang tidak kita pahami, namun pengertiannya kita yang keluarkan. Disitulah muncul perbedaan di dalam kehidupan kita. Kalau kajian yang lalu saya pernah ungkap tentang dinullah, dinul Islam. Kalau kita pisah antara din dengan Islam, semua anak bangsa suku apapun di dunia ini pasti ingin Islam itu. Karena Islam itu artinya damai. Islam itu artinya sejahtera, tentram. Amerika ingin rakyatnya semua damai, tentram, tenang hidup. China begitu juga, Rusia begitu juga, Indonesia demikian juga. Tapi mereka ingin membuat din sendiri, aturan sendiri, hukum sendiri. Itu maksud din. Din itu aturan atau
peraturan atau hukum. Ya. Maka dikatakan huwallazi arsala rasulahu, dialah yang mengutus rasulnya bil huda, dengan satu pegangan pedoman hidup, hudan petunjuk hidup, bil huda wa dinil haq, dan aturan atau hukum yang benar, liyuzhirahu, untuk mengungguli, ala din kulli, di atas semua aturan atau hukum yang ada, walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang yang ingkar itu benci mereka terhadap aturan yang dibuat Allah, maka mereka tidak mau ikut. Nah, kita pun kadang-kadang anak bangsa kita yang mengaku agamanya Islam, dinnya Islam, nggak mau kepada aturan Allah yang hak, dinul hak. Padahal Allah berkehendak, ini iradah Allah. Semua yang beriman itu ingin dimasukkan Allah ke dalam surga. Allah sudah mendoakan kamu untuk merebut negeri yang damai itu. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajakmu, ya, menghimbau, menyeru, itu doa itu. Wallahu yad'u, jadi Allah mendoakan kamu. Kalau kita kan sekarang malah mendoakan Allah, ya. Ada nggak beda berdoa dengan meminta? Kalau berdoa mengajak, menyeru. Kita kalau sudah kepepet bawa tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau hanya dengan doa angkat tangan, dari dulu Muhammad Rasulullah itu sudah selesai menghadapi musuhnya. Tapi Rasulullah tidak angkat tangan, malah dia bilang, Jibril, jangan hantam mereka itu dengan bukit yang mau keluar, karena mereka belum tahu, kata Rasulullah. Jadi tengok tekstual ayat, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kamu, mendoakan kamu ke negeri yang salam, yang damai, yang tentram. Artinya apa? Allah berkehendak kehidupan itu, negeri itu damai. Tapi yang nggak mau kepada kehendak Allah itu manusia. Yang mau itu hanya orang beriman dan beramal saleh. Ya. Ayat lain mengatakan wallahu yad'u ilal jannah. Allah mendoakan kamu, mengajak kamu, menyeru kamu ke surga. Itu kehendak Allah. Ya, itulah iradah. Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah berbuat menurut kehendak. Apa kehendak Allah begitu? Supaya kamu damai, supaya kamu selamat, kamu masuk surga. Bagaimana supaya masuk surga? Ada konsepnya, diberikan Allah petunjuk. Berapa banyak orang yang mau kepada petunjuk? Banyak yang membaca tapi tak mau melihat isi. Itulah yang dimaksud la yamassuhu illal mutahhar. Tak mampu menyentuh Quran itu orang yang tidak bersih.
Kita berdebat memegangnya. Ya kan Pak? Jangan pegang Quran kalau nggak punya wudu. Padahal tidak akan tersentuh isi kandungan Quran itu kalau tak bersih. Jemaah, amanu itu di dalam Quran surah Al Imran 193 itu disebutkan fa'amanna, maka kami beriman. Siapa yang beriman ini? Pangkal ayatnya. Ya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ternyata beriman itu adalah kemampuan kita mendengar dan menerima orang yang mengajak kita untuk beriman. Itu hal beriman. Siapa yang mengajak kita untuk beriman Pak? Pertama kali orang tua kita. Maka tak bisa dilepaskan antara hubungan orang tua dengan anak, karena dia sudah mengajak kita untuk beriman. Orang yang beriman itu kehendak Allah supaya masuk surga. Artinya orang tua kita sudah mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam surga, mengikuti kehendak Allah. Namun berapa banyak kita yang lupa kepada orang tua kita. Seolah-olah orang tua kita itu hanya melahirkan. Dari iman itulah muncul amal soleh, perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi perbuatan baik itu adalah perbuatan yang sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan Allah, ditentukan Allah. Ya. Apa yang ditakdirkan Allah? Allah hanya mau kepada yang baik-baik, itu takdir Allah, ketentuan Allah. Dan Allah membatasi kehendaknya itu, takdirnya itu, ketentuannya itu, bahwa Allah tidak menginginkan berbuat zalim. Jadi ada perbuatan zalim itu tidak ketentuan Allah. Itu bukan kehendak Allah. Justru melanggar kehendak dan takdir. Kalau orang beriman dan beramal soleh, itu ada balanya. Ada bala. Mari Pak, perhatikan, mohon. Orang yang beriman dan beramal soleh ada bala. Tapi kalau orang yang berbuat tidak baik, berbuat zalim, itu ada azab namanya. Nampak di sini Pak? Saya tekan. Ada bala, ada azab. Kalau orang beriman, orang berbaik, itu akan didatangkan bala. Tapi kalau orang yang berbuat zalim, berbuat tidak baik dalam hidup dan firman-Nya, akan didatangkan azab oleh Allah. Sampai sini saya gantung. Ada pertanyaan?
Itu tadi. Kalau bala bukan siksa. Paham ya, Pak? Bala itu ujian. Jadi ujian tidak boleh ditolak. Dulu kita mendengar ada tolak bala, keliru. Ujian itu dihadapi supaya kita lulus. Walanabluwannakum, kamu akan ditimpa bala. Bisyai'in, dengan sesuatu. Minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus. Terkadang ujian itu adanya rasa takut dan rasa kelaparan, bahkan kekurangan harta dan jiwa. Dicoba oleh Allah. Tapi kalau azab itu siksa. Azabun alim, siksa yang sangat-sangat keras. Jadi kalau orang beriman dan beramal soleh nggak kena azab, Pak. Dia diberi kabar gembira oleh Allah akan masuk surga, tapi harus melewati beberapa ujian. Gitu. Ya. Nah, ini kan selama ini kita menganggap kalau bala itu siksa, bencana. Padahal Allah bilang lain di Quran. Ya. Jadi bala itu berapa ayat? Ya. Laqad khalaqnal insana, ya. Inna khalaqnal insana min amshad. Kami menciptakan manusia itu dari air yang memanjang. Kemudian disebutkan itu liyabtali, untuk menguji, ya. Jadi ujian, ya Pak. Itu. Udah paham ya Pak? Bu, itu tadi memang saya gantung karena ada kebingungan di situ. Ya, Ustaz. Biasa kalau pemahaman masyarakat, bala itu bencana, kalau cobaan itu musibah. Teman-teman masyarakat awam, Ustaz. Iya. Makanya pagi ini saya ingin meluruskan mindset masyarakat umum itu supaya kita kembali kepada yang benar. Musibah itu hasil pilihan manusia. Ya, ada dua musibah. Ada musibah yang baik, ada musibah yang tidak baik. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Maka apa saja musibah, ya, yang bentuknya hasanah, yang baik, itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Maka apa saja musibah yang tidak mengenakan, yang jelek, itu datangnya dari kamu, dari diri kamu, dari diri manusia. Jadi musibah itu hasil pilihan manusia. Contoh gini Pak, sekarang kan lagi perombakan kedudukan. Maka beruntunglah orang yang merasa dia dipilih duduk di situ. Kan ini dia merasa yang baik, itu dari Allah. Tapi tak kala dia membuat sesuatu yang melanggar hukum, akhirnya dia jatuh dari posisi itu min nafsi, dari dirinya. Ya. Itu musibah. Jadi
Saya tadi mengambil Quran surah Al-Hajj ayat 14. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus sholihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Dan sungguhnya Allah berbuat menurut kehendak. Itulah ayat dalil iradah Allah, kehendak Allah.